Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Ikke Nur Aini sebagai moderator, dan rekan saya, Rika Rahayu, Aniswah Utami, dan Nurul Fajriah sebagai pembaca materi. Baik, kami di sini akan mempresentasikan materi tentang gagal jantung kiri. Anatomi jantung. Yang pertama, perikardium berada pada bagian tengah jantung, berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Yang kedua, serambi atau atrium, bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Adapun serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dan tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Dan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga, bilik atau vertical, bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Adapun bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Dan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keempat, katup ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu katup trikuspid, mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonal, mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Katup mitral, mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Katup aorta, membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dan bilik kiri ke aorta atau arteri tersebar pada tubuh. Yang kelima, ada otot jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Berikut 2 fase siklus jantung, yaitu sistol atau jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari vertikal atau tekanan darah angkat tinggi. Dan juga diastol atau otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung atau tekanan darah angka rendah. Yang keenam, pembuluh darah. 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung yaitu A. Arteri pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung atau ventrikel dan atrium kiri. Arteri koroner kiri utama lalu bercabang membentuk. Yang pertama ada arteri left anterior descending atau LED, berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Yang kedua, arteri left circumflex atau LCX. Cabang arteri ini utamanya mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Arteri koroner kanan bertugas memasok darah menuju ventrikel kanan, atrium kanan, SE atau sinoatrial, dan EV atriovertikular. B. Vena, membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. C. Kapiler, bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Yang selanjutnya ada gambar anatomi jantung, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini adalah gambar anatomi jantung. Dan yang ketiga ada fisiologi jantung. Jantung menjalankan fungsinya sebagai pompa melibatkan banyak struktur yang terkandung di dalamnya, meliputi yang pertama sistem konduksi, meliputi sinoatrial node, atriovertikular node, berkas His, cabang berkas kiri dan kanan, serta serabut Purkinje. Yang kedua, potensial aksi. Sistem konduksi dihasilkan oleh suatu sel yang bersifat autoritmis. Sel-sel ini mampu menginisiasi potensial aksi dan sekaligus mampu berfungsi sebagai pacemaker. Yang ketiga, siklus jantung. Siklus jantung terdiri dari sistol atrium dan vertical, diastol atrium dan vertical. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Gagal jantung kiri. Definisi: gagal jantung sebelah kiri adalah kondisi di mana
ventrikel kiri tidak bisa memompa darah dengan baik seperti biasanya. Kondisi ini menyebabkan tekanan yang terus terjadi pada bilik kiri jantung. Etiologi pemicu gagal jantung kiri biasanya adalah gangguan lainnya pada jantung, seperti penyakit jantung koroner, serangan jantung, atau tekanan darah tinggi. Gagal jantung kiri merupakan jenis gagal jantung yang paling sering dialami, sehingga kerap disebut gagal jantung saja. Selanjutnya, ciri-ciri. Gejala dari gagal jantung dapat berlangsung terus-menerus atau terjadi secara mendadak. Berikut ini adalah tanda dan gejala gagal jantung. Yang pertama, sesak napas saat beristirahat atau berbaring. Yang kedua, batuk pembengkakan di area perut, kaki, dan pergelangan kaki. Yang ketiga, pusing. Yang keempat, letih dan lemas. Kelima, sulit berkonsentrasi. Keenam, nafsu makan berkurang. Manifestasi klinik gagal jantung kiri. Manifestasi klinik gagal jantung kiri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penurunan curah jantung dan kongesti pulmonal. Penurunan curah jantung memberikan manifestasi berupa kelelahan, oliguria, angina, konfusi, dan gelisah. Takikardi dan palpitasi, pucat, nadi varifer lemah, dan akral dingin. Kongesti pulmonal memberikan manifestasi klinik berupa batuk yang bertambah buruk saat malam hari atau paroksimal notural dyspnea. Dyspnea, crackles, tachypnea, orthopnea. Pathway pohon masalah. Yang pertama, diawali systolic overload. Lalu terjadi kerja ventrikel. Terjadi juga peregangan otot jantung, setelah itu terjadi kontraktilitas jantung, lalu terjadi hambatan pengosongan ventrikel, terjadi juga curah jantung dan isi sekuncup menurun. Lalu terjadi juga mekanisme kompensasi mengaktifkan saraf simpatis, Frank Starling. Lalu terjadi kegagalan kompensasi. Terjadilah gagal jantung. Setelah itu terjadi gagal jantung, terjadilah gagal jantung kiri. Setelah gagal jantung kiri terjadi distensasi pembuluh darah di paru. Setelah itu tekanan hidrostatik naik dan tekanan onkotik menurun. Setelah itu perpindahan cairan intravaskuler ke interstitial. Setelah itu cairan masuk saluran pernapasan, terjadilah edema paru. Di edema paru terjadi pembentukan lendir atau mukus dan terjadi ketidakefektifan bersih jalan napas. Setelah terjadi edema paru, terjadilah pertukaran O2 dan CO2 terganggu. Terjadi sesak. Setelah terjadi sesak itu gangguan pertukaran gas itu terganggu. Lalu setelah pertukaran O2 dan CO2 terganggu, terjadi suplai O2. Setelah terjadi suplai O2, mudah lelah saat aktivitas, terjadi juga intoleransi aktivitas. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada gagal jantung kiri antara lain yang pertama itu ada pemeriksaan elektrokardiogram. Elektrokardiogram itu dilakukan rutin untuk mencari etiologi pencetus gagal jantung akut seperti aritmia dan sindroma koroner akut. Lalu yang kedua ada pemeriksaan radiologi atau yang biasa disebut ronsen toraks. Ronsen toraks itu dilakukan untuk mengkonfirmasi ada tidaknya kongesti. Farmakologi. Yang pertama itu ada IC inhibitor, merupakan obat pilihan untuk gagal jantung kongestif. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim yang berasal dari angiotensin. 1. Membentuk vasokonstriktor yang kuat angiotensin 2. Konsep dasar pemakaian inhibitor ICE ini sebagai vasodilator dalam pengobatan gagal jantung adalah karena kemampuannya untuk yang A itu menurunkan retensi vaskular perifer yang tinggi akibat tingginya tonus arteriol dan venul.
Yang kedua itu ada menurunkan beban, tekanan pengisian ventrikel yang tinggi. Lalu yang kedua ada antagonis aldosteron, termasuk spironolactone dan inhibitor konduktan natrium ductus collectivitus. Obat-obatan ini sangat kurang efektif bila digunakan sendiri tanpa kombinasi dengan obat lain untuk penata laksanaan gagal jantung. Yang ketiga itu ada bloker pemberian pada gagal jantung sistolik akan mengurangi kejadian iskemia miokard, mengurangi stimulasi sel-sel automatik jantung, dan efek antiaritimia lainnya, sehingga mengurangi resiko terjadinya aritmia jantung. Dan dengan demikian mengurangi resiko terjadinya kematian mendadak. Diurit, yang keempat itu ada diurit. Diurit itu kerja diurit untuk mengurangi volume cairan ekstrasel dan tekanan pengisian ventrikel, tetapi biasanya tidak menyebabkan pengurangan curah jantung yang penting secara klinis, terutama pada pasien gagal jantung lanjutan yang mengalami peningkatan tekanan pengisian ventrikel kiri, kecuali jika terjadi natriuresis parah dan terus-menerus yang menyebabkan turunnya volume intravaskular yang cepat. Yang kelima ada vasodilator, berguna untuk mengatasi Frolat dan afrolat yang berlebihan. Frolat adalah volume darah yang mengisi ventrikel selama diastol. Peningkatan Frolat menyebabkan pengisian jantung berlebih. Afterload adalah tekanan yang harus diatasi jantung ketika memompa darah ke sistem arterial. Yang keenam itu ada obat-obat inotropik. Efek merugikan yang paling penting karena diuretik adalah abnormalitas elektrolit, termasuk hiponatremia, hipokalemia, dan alkalosis, metabolic hipokloremia. Nah, yang A itu ada obat-obatan simpatomimetik. Obat-obatan simpatomimetik adalah obat inotropik kuat yang terutama digunakan untuk terapi gagal jantung berat pada suasana akut. Lalu yang kedua itu juga ada inhibitor fosfodiesterase. Contoh obat golongan ini adalah amrinon dan milrinon. Obat ini menyebabkan peningkatan kalsium intrasel dan kongaktivitas jantung. Yang ketiga itu ada digitalis sifat. Umumnya sebagai intropik positif, yaitu meningkatkan kekuatan kontraksi miokard. Baik, selanjutnya terapi diet. Penderita gagal jantung dianjurkan untuk mengonsumsi makanan sesuai dengan DASH diet. DASH diet merupakan pola makan yang terdiri dari banyak sayur dan buah, sedikit daging dan produk olahan susu, serta banyak mikronutrien. Penyajian yang biasa direkomendasikan DASH diet antara lain sayur dan buah 5 porsi per hari, karbohidrat tinggi serat 7 porsi per hari, contohnya sayuran hijau, brokoli, bayam, dan lain-lain biji-bijian. Produk olahan susu rendah lemak 2 porsi per hari, daging, batasi yang mengandung tinggi lemak jenuh dan lemak trans, 2 porsi atau kurang per hari. Perbanyak mengkonsumsi lemak baik seperti minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan lain-lain. Daging olahan seperti pada fast food tidak dianjurkan. Kacang-kacangan dan biji-bijian hingga 3 kali per minggu. Batasi makanan dan minuman manis kurang dari 5 porsi per hari dengan 1 porsi sebanyak 1 SDM, kurangi garam dan makanan tinggi natrium. Pencegahan 1. Menyeimbangkan kadar gula darah. 2. Lebih aktif berolahraga. 3. Menerapkan pola makan sehat. 4. Rajin memeriksakan kondisi kesehatan jantung ke dokter. 5. Menjaga berat badan ideal. 6. Mengurangi stres. 7. Mengurangi asupan alkohol. 8. Berhenti merokok. Dan 9. Mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon